Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita sudah ada di bulan yang baru dan minggu yang pertama. Kita mau bersyukur untuk perbuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita sampai hari ini. Dan juga kita ada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu kita mau berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Kami ada sampai hari ini di bulan yang baru dengan tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini kami mau beribadah di hari yang pertama, minggu yang pertama ini. Kami menaikkan syukur kami buat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau sungguh amat sangat baik buat kami semua, umat-Mu, anak-anak-Mu. Mari urapi kami Roh Kudus, berikan damai sejahtera, ketenangan, sukacita daripada-Mu. Untuk kami beribadah, untuk kami naikkan setiap pujian, syukur, ucapan syukur dari hati kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini kami anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan untuk bersyukur kepada-Mu. Kadang kami siap masuk hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap beribadah. Haleluya. Mari Bapak Ibu kekasih Tuhan saya beribadah sama-sama katakan amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari naikkan pujian ini buat Tuhan. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu
nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu buat kami, besar karya-Mu ya Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur kepadamu Tuhan. Kami kagum, kami menghormati anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Oh ralabasya kata karalabayara. Makasih Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami sampai hari ini. Kami angkat tangan kami bagi-Mu Tuhan. Kami kagum. Haleluya. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulialah kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Haleluya. Oh Rabashandara. Indahnya kasih-Mu Tuhan bagiku, karya-Mu bagiku Tuhan, karya keselamatan bagi kami. Terima kasih, sebab itu kami bersyukur. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Tuhan buat keselamatan, oh yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Orala bayara laba shandar, syarala bala bayara labo. Sebab itu hanya Engkau yang ditinggikan, hanya Engkau yang diagungkan, dimuliakan. Oh ralabasya kata karalabayara labashanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Oh ralabasya kata karalabayara labasya. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan. Terima kasih. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagi-Mu, hanyalah untuk-Mu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu
Tuhan. Haleluya. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapanmu, Yesus. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai, berikan kemuliaan, tepuk tangan buat Allah kita Yesus Kristus Tuhan. Dia hanya layak menerima segala hormat, segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang terbesar dalam hidup kami sampai hari ini. Pertolongan, kekuatan, kesehatan buat kami semua. Yang sakit disembuhkan, lemah diberikan kekuatan, semangat yang baru kembali. Masuk bulan yang baru ini Tuhan, kami mau katakan betapa baiknya Engkau. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan. Haleluya, tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Sebab betapa besar kasih-Mu buat anak-anak-Mu, buat kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Amin. Haleluya, sama-sama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Lagi betapa baik, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Berikan kemuliaan buat Allah kita, sebab Dia Tuhan yang mati bangkit bagi kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
hidupku. Ya Tuhan Allah penyelamatku, kuasa mau dikalahkan, hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku. Amin. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Mari sekali lagi katakan, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Terima kasih Tuhan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Mari katakan dalam bahasa Inggris. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He's so good to you, He's so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita Yesus Kristus, Tuhan yang sangat baik untuk Bapak, Ibu, dan saya. Amin saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan
Dan dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat yang 1. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab, bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem.
5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kami percaya saat kami menyanyikan nyanyian-nyanyian kebaikan, kebaikan Tuhan turun memenuhi kami semua. Sehingga membuat kami terus ada di dalam pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Engkau Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Mari nyanyikan pujian ini buat Tuhan. Katakan, Tuhan, Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Lewati segala cobaan. Ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku. Selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan
kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, kami akui Engkau selalu menuntun kami, anak-anak-Mu, umat-Mu. Kau menjaga kami dari musim ke musim, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, penyertaan-Mu sempurna buat kami, anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu buat kami. Oh ralabasya kata karalabaya ralabasyanda. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik. Haleluya. Mari sekali nyanyikan. Amin. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin. Kau menuntun dan menjagaku, di setiap musim Kau menyertaiku, kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu buat kami sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari Tuhan sampaikan firman-Mu, pesan-pesan buat kami. Untuk kami memasuki bulan yang baru ini Tuhan. Untuk kami terus tetap berharap kepada Engkau. Kami tidak goyah dalam pengharapan kami. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengurapan-Mu bagi kami, dan kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami semua dan kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap dengar firman Tuhan, dan sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih, saya percaya ketika kita sudah memuji menyembah Tuhan, ya, kita diurapi oleh Roh Kudus. Dan mari sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sharing untuk kita semua. Haleluya. Nah saya percaya bahwa hari-hari ini kita sudah melewati satu bulan yang lagi, kita masuk di bulan yang baru. Bulan yang kita tidak tahu, kita belum pernah lalui, tapi kita percaya. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Untuk kita akan masuk berjalan bersama dengan Tuhan di bulan yang baru ini. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ada satu firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-5, ayat yang ke-5. Kita lihat di sana ya. Saya percaya bahwa hari-hari ini kita semua mungkin lagi punya persoalan, masalah, lagi pergumulan ya. Tapi mari kita mau tetap taruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan, pasti ada pengharapan yang Tuhan taruh dalam hati kita melalui Kudus untuk tetap percaya kepada Tuhan bahwa suatu saat nanti perkenanan Tuhan turun bagi kita. Di mana Tuhan menjawab setiap doa-doa pergumulan kita semua. Amin. Nah, Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 dikatakan sini ya bahwa
Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dicurahkan kepada kita. Nah Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini kita semua lagi taruh pengharapan kita sama Tuhan. Ada banyak hal, amin Bapak Ibu, dalam doa-doa kita, dalam pergumulan kita. Yang terpenting Bapak Ibu, firman Tuhan bilang pengharapan kita dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Artinya ada waktu perkenanan Tuhan buat kita. Ada saat perkenanan Tuhan buat kita. Amin. Ini janji Tuhan buat kita. Kenapa? Dikatakan bahwa karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Kasih Allah itu ada dalam hati kita. Saat kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Kita percaya kita memiliki iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bahwa Yesus Kristus Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Ada kasih Allah di dalam hati kita. Itu yang membuat kita semakin percaya, semakin cinta, semakin mengasihi Tuhan Yesus. Dan saya percaya ketika kita semakin mengasihi Tuhan Yesus, semakin cinta, semakin cari perkenanannya. Wow, kita sementara taruh pengharapan kita sama Tuhan. Dan firman-Nya katakan, firman Tuhan katakan, pengharapan itu di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Wow, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Amin. Karena sudah ada kasih Allah. Kasih Yesus Kristus dikatakan dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kasih Allah dicurahkan dalam hati kita melalui Roh Kudus. Wow, yang dikaruniakan kepada kita. Ada Roh Allah di dalam hati kita yang selalu menuntun kita, menghibur kita. Untuk membuat kita lebih lagi mengasihi Tuhan. Lebih cinta lagi sama Tuhan. Lebih taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Lebih lagi beriman kepada Tuhan. Amin. Nah kita baca di pasal yang kelima ayat yang pertama. Coba kita lihat ya. Roma pasal 5 ayat yang pertama. Nah, sama-sama Bapak Ibu saya baca ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin saudara. Kalau ada kasih Allah dalam hidup kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Wow, kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka iman kita semakin kokoh dan semakin kuat dalam Tuhan. Amin. Sehingga kita taruh pengharapan kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Wow, luar biasa. Walaupun banyak persoalan masalah, tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, iman kita kepada Tuhan, kita taruh pengharapan kita dalam Tuhan karena kasih Allah sudah ada dalam kita melalui Roh Kudus yang menghibur kita setiap saat. Maka walaupun ada banyak persoalan yang kita hadapi masalah, tapi ada damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, saya percaya kita semua perlu damai sejahtera. Kita perlu semua sukacita. Amin. Iya, karena walaupun banyak masalah, tapi kalau ada damai sejahtera sukacita itu luar biasa Bapak Ibu. Kita bisa menjalani kehidupan kita dengan tenang. Karena apa? Ada kasih Allah dalam hidup kita. Sehingga satu saat nanti setiap pergumulan kita, persoalan kita akan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Amin Bapak Ibu. Saudara, kalau kita taruh pengharapan kita itu kita cuma taruh pengharapan kita ya percaya saja sama Tuhan. Bahwa nanti Tuhan melakukan yang terbaik. Kita punya iman. Dasar dari segala sesuatu. Belum kita lihat tapi kita percaya. Pengharapan kita tidak pernah mengecewakan. Pengharapan kita kepada Tuhan sesuai dengan iman kita tidak pernah mengecewakan kita. Amin Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya Ibrani 11 ayat 1. Coba kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 1. Dikatakan bahwa, nah ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kita dibenarkan karena iman. Nah kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Wow. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Luar biasa Bapak Ibu, kita ini luar biasa di dalam kasih Kristus. Roh Kudus menuntun kita setiap saat memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan yang Juru Selamat kita. Dikatakan iman kita itu dasar dari segala yang
sesuatu yang kita harapkan. Kita mengharapkan yang belum kita lihat dikatakan. Tapi kita percaya, kita punya iman. Saya punya iman, saya percaya, saya punya pengharapan bahwa satu saat setiap doa-doa saya, apa yang saya sampaikan kepada Tuhan, ada rencana-rencana Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita terus menguatkan pengharapan kita di dalam Tuhan. Amin. Memasuki bulan yang baru, taruh pengharapan kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Haleluya. Lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena kasih Allah itu sudah dicurahkan dalam hati kita. Amin. Yang kedua, Roh Kudus menuntun kita setiap saat. Membuat iman kita yang kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus tidak bimbang. Karena ada Roh Kudus yang selalu menuntun kita. Amin Bapak Ibu. Sehingga satu saat nanti, waktu dan perkenanan Tuhan, setiap apa yang kita rindukan, Tuhan pasti jawab buat kita. Amin. Luar biasa. Terus taruh pengharapan kita dalam Tuhan. Tidak pernah mengecewakan kita. Dia Tuhan kita, Dia Allah kita. Amin Bapak Ibu. Terus percaya kepada Tuhan. Bangun hubungan terus dengan Tuhan. Dalam pujian, dalam penyembahan, dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu yang Engkau taruh di hatiku Tuhan. Untuk kami semua untuk memasuki bulan yang baru ini. Di mana kami terus taruh pengharapan kami di dalam tangan-Mu. Sesuai dengan iman dan percaya kami. Orang-orang yang sudah Tuhan benarkan dalam iman dan percaya kami kepadamu. Kami terus taruh pengharapan kami. Karena kasih-Mu Yesus, kasih-Mu Tuhan Yesus sudah ada dalam hati kami. Dan Roh Kudus yang menuntun kami setiap saat untuk menguatkan iman kami. Tetap percaya, punya pengharapan yang sungguh kepadamu. Sebab firman-Mu berkata, pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Terima kasih banyak Bapa. Ini anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan bagimu. Oh, mereka lagi merindukan sesuatu yang daripada-Mu Tuhan. Mungkin mereka sementara bergumul, mereka sementara menanti-nantikan sesuatu yang mereka harapkan. Yang mereka doakan, mungkin kesembuhan, pemulihan keluarga. Anak-anak Tuhan, terima kasih. Sakit penyakit atau apapun yang mereka sementara menantikan. Mereka sementara taruh pengharapan sungguh kepadamu. Tuhan mari, Bapa di surga mari lawat jamaah anak-anak-Mu. Mungkin mereka sementara mengangkat tangan. Mereka butuh sesuatu. Mereka tetap percaya bahwa pengharapan yang mereka taruh di dalam Engkau percaya tidak pernah mengecewakan. Itu janji-Mu Tuhan, sehingga satu saat nanti ketika Tuhan melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu, mereka semua, kami semua memuliakan Engkau. Engkau dimuliakan ya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kuatkan, hibur anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh hibur mereka Tuhan. Hibur anak-anak-Mu yang sementara mengangkat tangan bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami anak-anak-Mu. Ini kami umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami juga mempersiapkan hati kami untuk kami masuk sehidangan dengan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau sudah menyiapkan hati kami. Untuk kami masuk dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama ini. Mari Tuhan, anak-anak-Mu hari-hari ini, saat ini, mari berdoa. Sementara berdoa kepada Tuhan, mohon ampun, mempersiapkan hati untuk kami masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih banyak Bapa. Kau sudah mengampuni kami semua, anak-anak-Mu kami semua yang sementara berdoa. Mohon anugerah-Mu Tuhan. Mohon kasih-Mu berlimpah-limpah atas hidup kami.
Mengampuni setiap kesalahan, perbuatan, dosa-dosa kami. Lalu damai sejahtera ketenangan daripada memenuhi hati kami. Untuk kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Oh, ralaba syakata karalaba. Mohon Tuhan, terima kasih. Kuduskan setiap roti dan anggur yang sudah kami siapkan. Puji namamu Bapa di surga, kami bersyukur. Dan kami masuk dalam perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang sudah dengar firman Tuhan bahkan mempersiapkan hati untuk masuk dalam perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Berdoa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan Tuhan kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari angkat tinggi-tinggi roti Bapak Ibu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam kasih Kristus. Haleluya. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari angkat anggur tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari angkat tinggi-tinggi anggur kita. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Kau sungguh baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh ralabasya kata karala, kami boleh sehidangan denganmu Tuhan melalui perjamuan di awal bulan ini. Mari berkati kami Tuhan, kami mohon berkat tercurah buat kami. Kami mohon pengurapan yang baru tercurah buat kami Tuhan, memasuki bulan yang baru. Kami angkat tangan kami bagimu ya Tuhan. Oh ralabasya kata karala bayarala, mohon pengurapanmu yang baru memenuhi kami saat ini. Bapa di surga, Engkau melihat anak-anakmu sementara mengangkat tangan. Biarlah Engkau mencurahkan pengurapan-Mu yang baru Tuhan buat anak-anakmu, buat kami semua saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur dan kami terima berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Kami angkat tangan kami bagimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, puji namamu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapa, saat ini sebelum kami menyelesaikan ibadah online ini, kami mau berdoa bagi Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo beserta dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapak, kami mohon kekuatan, kami mohon kesehatan untuk hamba-Mu ini. Kami mohon pengurapan yang terus baru buat hamba-Mu ini. Bersama dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Terima kasih Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Oh, ralabasya kata karara bayara untuk Paniko, Ibu Hermin dan keluarga besar. Terima kasih banyak Bapak, kami juga mau berdoa buat Gembala CKK 4 kami, Bapak Pendeta Weler Kawuntu beserta dengan Ibu Molin dan keluarga, bahkan semua yang Tuhan percayakan untuk hamba-Mu ini. Kami mohon kekuatan, kami mohon hikmat, kami mohon ya Tuhan kesehatan yang daripada Tuhan, pengurapan yang lebih lagi untuk hamba-Mu ini, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu di tempat ini, Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan dan keluarga kami semua. Kami percaya Tuhan akan lengkapi kami terus. Tuhan akan pakai kami. Dan kami percaya ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan siapkan untuk kami bawa masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Memenangkan jiwa buat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Oh, ralabasya kata karalaba. Saat ini juga Tuhan kami memberkati anak-anak kami generasi Jeremia. Tuhan siapkan mereka. Dimanapun Tuhan utus mereka, tempatkan mereka dalam pekerjaan, dalam usaha. Tuhan kami percaya di sekolah-sekolah Tuhan sertai mereka. Dan kami percaya Tuhan akan menjadikan mereka berkat bagi sesama teman-teman mereka. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan. Saat ini juga kami mau memberkati bangsa kami Indonesia. Diberkati berlimpah-limpah Indonesia, dipulihkan kembali lagi perekonomian, segala hal yang dialami oleh bangsa kami Indonesia. Saat ini kami percaya Tuhan Engkau bekerja dengan pemimpin kami, melalui Pak Presiden kami, Pak Prabowo maupun juga dengan Pak Gibran. Kami serahkan kedua hamba-Mu di dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang menuntun mereka. Hikmah dan kebijaksanaan dalam memutuskan segala hal. Tuhan terus bekerja. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Terpujilah namamu Bapa di surga. Saat ini kami juga mau berdoa untuk persembahan yang akan kami berikan. Tuhan terima kasih. Mari mungkin ada umat-Mu, jemaat-Mu yang siap untuk mengembalikan persepuluhan ataupun ucapan syukur Tuhan, ataupun persembahan umum, apa saja yang Tuhan ingatkan kepada anak-anak-Mu memberi Tuhan, biarlah mereka memberi dengan sukacita dan dengan segenap hati, dan mereka anak-anak-Mu kami semua diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu, dan kami mau menyelesaikan ibadah online ini. Kami mau siapkan hati kami untuk Tuhan berkati kami semua. Pada angkat tangan kita, lalu Tuhan berkati. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera berlimpah-limpah. Lalu kami mengucap syukur dan kami terima berkat yang daripadamu, kiranya kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai dengan Maranatha, disertai pada kali yang kedua bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang sudah diberkati dan terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.